Selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi kepada mata pelajaran fisika. Untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silakan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Catat poin-poin penting dan juga penjelasan yang tidak ada di PPT, karena ini berguna untuk ulangan dan juga untuk mengerjakan tugas kalian. Kita masih melanjutkan bab 1, yaitu mengenai pengukuran fisika. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai besaran, satuan, dan juga dimensi. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai alat ukur. Alat ukur di sini yang akan kita bahas ada 5 anak-anak. Ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, alat ukur listrik, alat ukur kesehatan. Jadi di sini alat ukur listrik ini dipergunakan untuk yang berkaitan dengan listrik dan teknologi juga, dan di sini untuk anak-anak kesehatan. Oke, baik, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini yang pertama ada mistar. Oke, penggaris ya. Di sini pasti kalian sudah sering lihat dan sering juga menggunakan. Cara menggunakannya pun kalian sudah tahu ya anak-anak. Skalanya pun kalian sudah tahu. Jadi alat ukur mistar atau biasa kalian sebut penggaris, di sini biasanya untuk mengukur panjang, lebar maupun tinggi benda-benda yang masih terjangkau ya anak-anak, karena biasanya panjang penggaris itu maksimalnya dia 100 cm. Kemudian bagaimana untuk panjang yang lebih dari 100 cm atau lebih dari 1 meter? Biasanya itu menggunakan yang namanya meteran roll ya anak-anak. Nah, ini kalian juga pasti sudah lihat. Untuk panjang yang melebihi 1 meter biasanya menggunakan meteran roll ya. Kemudian yang ketiga ada jangka sorong. Jangka sorong di sini pasti kalian juga sudah lihat di sekolah SMP kalian. Terus bagi kalian yang di SMP-nya atau yang ada di sini ada yang homeschooling belum melihat jangka sorong, ini adalah jangka sorong. Karena kita tidak tatap muka belajarnya melainkan online, jadi di sini Ibu tampilkan gambarnya saja, kalian tidak bisa melihat secara fisiknya. Oke, di sini jangka sorong dan Ibu akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya yang pertama di sini ada rahang tetap bawah. Jadi rahang tetap bawah di sini dia tidak bergerak, makanya di sini disebutnya rahang tetap. Kemudian yang di atas juga ada rahang tetap atas. Jadi rahang bagian sini adalah rahang tetap, dia tidak bergerak ya. Kemudian di sini ada rahang sorong bawah ya. Jadi di sini rahangnya sorong alias dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini bagian sorong bawah. Kemudian di sini ada bagian rahang sorong atas. Artinya berarti sorong berarti bisa bergerak ya anak-anak, tapi ini bagian atas. Kemudian di sini juga ada tombol pengunci anak-anak. Oke, di sini ada tombol pengunci. Jadi ketika kalian mau menggerakkan rahang sorong ini, maka kalian putar dulu tombol kuncinya ini. Kemudian di sini ada juga yang namanya tangkai ukur kedalaman. Jadi di sini ada tangkainya. Oke, di sini Ibu jelaskan untuk yang bagian bawah, rahang bawah ini dia digunakan untuk menggunakan, ini perlu kalian catat ya. Untuk rahang bawah dia digunakan untuk mengukur diameter luar. Oke, untuk mengukur diameter luar. Untuk yang rahang atas dia digunakan untuk mengukur diameter dalam. Oke, untuk mengukur diameter dalam. Kemudian untuk tungkai ukur kedalaman di sini dia untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke. Di sini Ibu akan jelaskan mengenai jangka sorong ya. Oke, yang pertama di sini ukur diameter luar. Caranya itu putar kunci ke kiri. Oke. Pertama putar kunci ke kiri. Lalu buka rahang.
Masukkan benda ke dalam rahang bawah, kemudian geser rahang agar rahang tepat pada benda ya. Kemudian putar penguncinya lagi, oke? Oke, ini untuk mengukur diameter luar. Bagaimana untuk mengukur diameter dalam? Nih. Sama, putar pengunci. Setelah penguncinya Nah, jadi untuk diameter dalam itu, bendanya dimasukin dulu ya. Bendanya dimasukin dulu, baru digeser. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi digeser dulu baru masukin ke benda yang mau diukur. Oke, baru setelah itu dikunci. Maka kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Kedalaman itu biasanya pakai yang ujung bawah. Nah, oke. Jadi pertama putar pengunci ke kiri. Oke, Ibu ulangi ya. Putar pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung, putar pengunci kanan. Oke, jadi dia cuma di sini aja nih bermainnya. Kemudian, pada jangka sorong ada yang namanya skala utama nih anak-anak. Oke, skala utama yang ada di garis ini, yang kedap-kedip itu adalah skala utama. Kemudian ada juga skala nonius. Skala nonius pada nanti kita menggunakan jangka sorong, biasanya yang digunakan adalah yang bawah ya anak-anak, bagian bawah. Oke, setelah kalian tahu nih bagian-bagiannya, maka kita akan melakukan pengukuran anak-anak. Oke, perhitungan jangka sorong atau pengukuran menggunakan jangka sorong. Jadi kalian sudah tahu ya bahwa jangka sorong itu ada 3 fungsinya, itu harus kalian catat. Perhitungan jangka sorong di sini ada rumusnya, HP sama dengan SU ditambah SN dikali 0,1. Oke, di sini ada Ibu sudah tampilkan nih hasilnya ya, hasil perhitungannya. HP itu apa? HP itu adalah hasil perhitungan. Kemudian SU itu apa? SU itu adalah skala utama. Tadi sudah kita bahas ya, skala utama itu adalah ini nih. Nih, ini skala utama nih anak-anak ya, ini skala utama. Kemudian skala utama saat kita menentukan perhitungan gimana? Garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini skala nonius kan ada 0 nih anak-anak. Nah, garisnya itu adalah yang sebelum, berarti ini nih. Nah, ini adalah skala utamanya. Ibu tandai di sini. Oke, skala utamanya berarti di sini anak-anak. Ini kan tinggi nih, di sini adalah 3 ya kan? Di sini 3, berarti kalau di sini adalah 3,1, maka di sini adalah 3,2. Berarti SU-nya adalah 3,2. Kemudian di sini ada SN. SN itu apa? SN itu skala nonius. Skala nonius itu garis yang berimpitan antara skala utama dan skala nonius. Jadi kalian cari garis yang atas dengan garis yang bawah yang berhimpitan. Ada di mana? Ada di 7 ya anak-anak, ada di garis 7. Yang sangat berhimpitan ada di garis 7. Berarti di sini SN-nya adalah 7. Maka kita masukin rumusnya. Di sini ada HP sama dengan SU plus SN dikali 0,1. Oke, di sini Ibu tuliskan. SN-nya kita dapat di sini 3,2. Lalu ditambah SN-nya berapa? SN-nya kita dapat di sini ada 7, maka 7 dikali 0,1. Nah, karena ini di dalam kurung anak-anak, maka kalian kerjakan terlebih dahulu. Berarti di sini ada 3,2 ditambah 7 dikali 0,1 itu adalah 0,7. Jadi kalian karena di sini angka ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya itu satu angka juga di belakang koma, yaitu 0,7. Hasilnya berapa? Berarti sama dengan hasilnya itu adalah 3,9. Satuannya apa? Untuk jangka sorong itu adalah satuannya sentimeter. Oke, diingat ya, satuannya sentimeter. Oke, di sini bold.
Oke, lanjut. Kita ke contoh berikutnya nih. Contoh berikutnya, di sini ada hasil pengukuran jangka sorong anak-anak. Pertama, HP sama dengan SU. SU adalah sebelum angka 0. Di sini ada angka 0, berarti di sini. Oke, Ibu tandai. Berarti di sini nih ya, anak-anak, ini kan angka 0, maka yang di atasnya angka 0, tapi sebelumnya ya, berarti di sini nih. Oke. Oke, berarti di sini ya, anak-anak. Berapa tuh angkanya? Berarti di sini ada 7, di sini ada 7,5, maka 7,6, berarti di sini 7,7. Berarti SU-nya sama dengan 7,7. Ya kan? Nih, Ibu hilangkan lagi di sini tuh. Ya kan? Kan di sini nih. Berarti di sini 7,5, kan di sini 7, di sini 7,5, berarti 7,6, 7,7. Nih di sini ya, nih Ibu tandai. Tuh. Kemudian kita nyari SN-nya. SN-nya itu adalah yang berhimpitan. Coba kalian lihat di sini garis yang paling berhimpitan ada di sini ya anak-anak nih. Ya kan? Di sini. Kalau di sini 0, di sini 10, maka di sini berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5 ya. Ini Ibu tandai juga. Nah, ini berhimpitan ya. Ini untuk SN. Di sini SN. SN-nya berarti ada 5 ya anak-anak. Nah, kemudian kita tinggal masukin SU-nya berapa? SU-nya 7,7 ditambah SN-nya berapa? SN-nya 5. Lalu kita kali dengan 0,1. Sama dengan berarti 7,7 ditambah 5 kali 0,1. Berarti kalian tinggal tambahin depannya 0,5 ya kan? Berarti sama dengan itu hasilnya adalah, Ibu besarin dulu. Hasilnya adalah 8,2 cm. Oke, ini hasilnya anak-anak. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke mikrometer sekrup nih anak-anak. Oke, mikrometer sekrup biasanya dia untuk mengukur diameter benda yang lebih kecil ya, atau juga dia biasanya untuk mengukur ketebalan. Nah, ini alat ukurnya anak-anak. Jadi buat kalian yang belum lihat, ini adalah mikrometer sekrup. Jadi nanti kalau ada soal, ini adalah alat ukur apa? Jangan sampai salah ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Adapun bagian-bagiannya nih anak-anak, di sini ada poros tetap, ada poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, pengunci. Oke, di sini Ibu akan bahas di sini. Oke, di sini Ibu tunjukkan ya, di sini ada skala tetap nih, yang warnanya merah itu skala tetap. Kenapa tetap? Karena dia tidak bisa bergerak. Sedangkan ini sebelah sini yang warna merah ini adalah poros geser atau poros putar, jadi dia dapat bergeser ya. Kemudian ada skala utama, seperti tadi jangka sorong, dia mikrometer sekrup juga punya skala utama. Kemudian ada skala nonius, kemudian ada pemutar dan ada pengunci. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, ini cara menggunakannya ya anak-anak. Pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Oke, kita buka dulu. Ini penguncinya kita buka, lalu bukalah rahang. Ini diputar ya anak-anak dengan cara memutar ke kiri pada skala putar atau putar ke sebelah ke arah bawah gitu ya. Kemudian letakkan benda. Nah, ini biasanya untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda ya anak-anak. Setelah bendanya dimasukkan, putar kembali nih ya kan. Setelah diputar, maka kunci lagi. Oke, paham ya cara menggunakannya. Ini boleh ditulis karena nanti ketika ada soal bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup, kalian tahu. Setelah tahu cara menggunakannya, maka kita belajar bagaimana perhitungannya anak-anak.
Oke, di sini perhitungannya. Caranya hampir sama kalau kalian sudah mengerti jangka sorong, maka untuk mikrometer sekrup sangat mudah. Rumusnya HP sama dengan SU plus SN dikali 0,01. Oke, di sini bedanya jangka sorong dengan mikrometer sekrup ya. Kalau tadi jangka sorong 0,1, kalau mikrometer sekrup dia 0,01. Ingat ya anak-anak. Ini gambarnya. Kemudian HP itu adalah hasil perhitungan, SU itu adalah skala utama. Garis terakhir pada skala utama. Nah, ini kan adalah skala utama nih anak-anak. Nah, garis paling terakhir, karena garis paling terakhir itu adalah 7, maka ini adalah, ini maka adalah si SU-nya. SU-nya kok 3,2, SU-nya itu adalah 7 ya. Oke, kita udah dapet nih SU-nya ya kan. Sekarang kita ke SN. SN itu adalah skala nonius, garis yang berimpitan antara skala utama dan skala nonius. Jadi sama nih kalau skala nonius, berarti kalian tinggal lihat yang garis lurus ini anak-anak. Spread. Nah, ini adalah yang namanya skala nonius. Oke, ini skala nonius, ini menunjukkan angka 20, maka SN-nya itu 20. Oke, SN-nya 20, maka kita masukin SU-nya kita sudah dapat 7 ditambah SN-nya itu adalah 20 dikali di sini salah ya, ini 0,01, maka dikali 0,01 terus sama dengan 7 ditambah 20 dikali 0,01 itu adalah 0,2. Sama dengan berarti hasilnya itu adalah 7,2. Untuk satuannya mikrometer sekrup adalah milimeter. Jangan sampai salah ya. Kalau tadi jangka sorong sentimeter, untuk mikrometer sekrup satuannya milimeter. Oke, cukup mudah ya anak-anak. Coba kita sekarang coba satu soal lagi. Nah, di sini. Oke, SU skala utama adalah angka terakhir dari barisan ini. Oke, berarti di sini ada apa nih? Angka terakhirnya bukan 4 ya anak-anak, melainkan di sini di tengah. Di tengah itu berarti berapa? Kalau di sini 0, di sini 1, berarti di sini 0,5. Berarti kalau di sini 4, maka di sini 4,5. Berarti di sini kita tandai miring. Kita tandai ya. Nah, ini berarti SU-nya adalah 4,5. Ingat ya anak-anak, kalau ada garis bawah maka kalian pakai yang bawah, tapi kalau berhenti, kalau yang kayak tadi kan bener-bener di angkanya, nggak ada setengahnya, berarti itu angkanya. Berarti ini 4,5 SU-nya. Lalu ada SN di sini, SN skala nonius, yaitu yang berhimpitan nih sebaris ini. Berarti di sini anak-anak, nih, ya kan? Berarti di sini nih anak-anak. Oke, kalau di sini 10, di sini 15, berarti naik ya, ngitungnya ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, berarti di sini adalah 11 ya anak-anak. Oke, tuh. Oke, di sini 10, di sini 15, berarti habis 10, 11, maka di sini adalah 11. Berarti SU-nya itu SN-nya itu adalah 11. Oke, 11 sudah ada. Sekarang tinggal masukin ke rumusnya. SU-nya 4,5 ditambah ini 0,01 ya. Ditambah SN-nya itu 11 dikali 0,01
dikali 0,01 sama dengan 4,5 ditambah 11 kali 0,1 itu adalah 0,11. Maka hasilnya adalah 4,61 milimeter. Oke, jangan lupa satuannya milimeter. Oke, ini boleh kalian perhitungkan dengan menggunakan hitungan manual karena di sini jawabannya sudah ada. Oke, Ibu harap kalian paham. Bila kurang paham boleh di rewind, boleh diulangi videonya atau boleh bertanya dengan Ibu. Sekarang Ibu melanjutkan ke alat ukur massa. Itu ada namanya neraca analog. Ini pasti kalian sering melihat ya. Oke. Kemudian ada neraca digital. Nah, ini sama aja kayak tadi, cuma ini bentuknya digital. Ini lebih detail lagi ya. Ingat ya, digital itu lebih tingkat ketelitiannya lebih detail dibanding yang analog. Kemudian ada neraca gantung. Nah, ini juga kalian pasti sering lihat di pasar-pasar nih, biasanya masih menggunakan neraca gantung ini. Jadi cara menggunakannya ini nanti diputar sampai dia seimbang. Kemudian ada neraca analitis dua lengan. Nah, ini juga sering dilihat nih ya sama kalian. Jadi di sini biasanya bendanya, kemudian di sini itu ada bebannya. Misalkan ini sekilo, nanti ini diatur sampai dengan sekilo juga. Kemudian ada neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus nih kayak gini anak-anak. Jadi nanti bebannya ditaruh di sini. Nanti kita geser ini sesuaiin dengan nanti ini kan ada garis nih. Nah, ini harus sampai dengan garis atau seimbang. Kemudian ada neraca Ohaus 3 lengan. Nah, kalau ini cuma 2 lengan anak-anak. Ada 1, 2. Kalau ini 3 lengan. Nah, kalau ini bendanya ditaruh di sini, di sininya ada 3, caranya juga sama sampai ketemu dia harus seimbang. Ada garis di sini. Oke, kemudian alat ukur waktu ada jam tangan. Nah, jam tangan ini di sini ada jam tangan apa nih? Kalau ini ada jam tangan analog, kemudian ada juga jam tangan digital. Terus yang kedua ada stopwatch. Nah, ini juga stopwatch analog, ada juga stopwatch digital. Kemudian alat ukur listrik ada ampermeter. Nah, ampermeter di sini biasanya untuk mengukur kuat arus listrik ya anak-anak. Kemudian ada voltmeter. Voltmeter di sini berguna untuk mengukur tegangan listrik. Kemudian yang paling lengkapnya itu ada multimeter. Nah, di sini ada multimeter multimeter analog dan ada multimeter digital. Nah, multimeter ini karena multi berarti artinya banyak. Jadi dia dapat mengukur di sini satuannya ampere, berarti di sini dia dapat mengukur arus listrik. Kemudian di sini dia volt, berarti dia bisa mengukur tegangan listrik. Kemudian di sini ada ohm, berarti dia juga bisa mengukur hambatan listrik. Oke, jadi ingat di sini ada 3 ya fungsi multimeter: mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, dan juga mengukur hambatan listrik. Oke. Kemudian alat ukur kesehatan, di sini ada termometer ya anak-anak, ini untuk mengukur suhu badan biasanya. Kemudian ada tensimeter. Nah, tensimeter juga ada yang analog ya, dan juga ada digital. Kalau analog nanti di sini biasanya mendengarkan dentung di telinga ya. Kalau ini yang digital udah sangat canggih, jadi hanya perlu menaruh lengan ya di tangan, lalu di press seperti ini nanti alatnya. Nanti tinggal pencet ini. Kalau ini kan dipencet-pencet nih. Kalau yang ini langsung pencet tombol yang ada di sini, nanti langsung keluar hasilnya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini mengenai alat ukur ya anak-anak. Silakan dicatat poin-poin dan penjelasan Ibu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Ibu akhiri, terima kasih anak-anak.